Au yattabi'unahu ala ghair basiratin minallah, atau sesuatu yang benar-benar ditaklidkan oleh manusia tanpa ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni mematokkan jalan yang harus diikuti kepada seorang makhluk. Gitu. Ya? Seolah-olah keselamatannya, kepastian keselamatannya ada pada makhluk yang dia ikuti tersebut, dia taklidin tersebut. Mereka mengikutinya ala ghairi basirah minallah, tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani para ahlus sunnah mengikuti imam-imam ahlus sunnah, kita mengikuti imam ahlus sunnah, namun menempatkan mereka pada tempatnya. Tidaklah kita tempatkan mereka lebih utama, lebih tinggi daripada hak ketika telah datang. Ketika kita dapatkan apa yang disampaikan oleh para imam kita ternyata, atau salah seorang di antara imam ahlus sunnah ternyata menyelisihi apa yang datang keterangannya dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tinggalkan perkataan imam tersebut dan kita ikuti hak yang datang. Tuh, ini sportif dan konsistennya ahlus sunnah di dalam beragama. Oke? Enggak kita ngotot. Dan semua imam itu juga kalau masih hidup bilang jangan ngikutin aneh kalau salah. Iya gak? Semua imam itu juga kalau masih hidup bilang begitu, jangan ngikutin aneh kalau salah. Semua imam. Imam Malik bilang, Al-Imam Ahnaf bilang, la yanbaghi liman lahu islamu akhdam bi aqwaliyah hatta tu'rada 'alal hadithi wal kitabil murtada. Enggak layak bagi seorang muslim untuk mengambil perkataanku begitu saja sebelum dia mencocokkan dulu dengan kitab dan sunnah yang sahih, yang diridhai. Imam Malik rahimahullah juga berkata, kullu ma kana minhu dzul qabuli wa minhu mardudun siwar rasul. Imam Malik sambil menunjuk kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia Imam Madinah. Semua perkataan yang memang datang darinya, yakni dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu harus diambil. Adapun selain yang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mesti ada yang diterima, ada yang ditolak. Imam Syafi'i juga demikian berkata, ya qauli in ra'aitumu qauli mukhalifan lima rawaitumu minal hadithi fadribuhu jidara biqauliyal mukhalifal akhbar. Apabila suatu saat kalian melihat perkataan aku, yakni kesimpulan yang kuberikan dari ijtihadku, ternyata bertentangan dengan apa yang kalian riwayatkan dari hadis-hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lempar perkataanku ke tembok. Semua berkata demikian. Imam Ahmad juga bilang begitu. Wa Ahmadun qala lahum la taktubu qawli ma qultuhu bal aslu dzaka fatlubu. Imam Ahmad bilang, jangan tulis qala Ahmad, jangan kau ikuti apa yang aku katakan. Tapi lihat usulnya, yakni dalilnya. Qala Allah dan qala Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Jadi demikian beda konsep ahlus sunnah di dalam mengikuti dengan para ahli bid'ah. Ahlus sunnah di dalam mengikuti, kita mengikuti sebuah kaum, generasi yang dibilang generasi salafus saleh. Kita nggak mengikuti individunya. Kita mengikuti kaum yang berjalan di atas jalan salafus saleh. Adapun per individunya, maka ketika benar dia benar, keliru kita keliru. Berbeda dengan ahli bid'ah. Dari golongan misalnya sufi, tarekat, dan lain-lain, maka kebenaran dan kebatilan adalah apa yang dikatakan oleh mereka yang ditaklidinnya. Mereka sampai menamakan pemahaman yang mereka ikutin dengan nama pendirinya. Tuh. Mereka menamakan pemahamannya, agamanya dengan nama Maturidiyah. Tuh. Kenapa? Karena Abu Mansur al-Maturidi. Mereka namakan Asy'ariyah. Karena siapa? Abul Hasan al-Asy'ari. Iya kan? Mereka menamakan dirinya ini berdasarkan atau berdasarkan daerah. Oke? Seperti misalnya Haruriyah. Tuh, kelompok yang berkumpul di daerah Harura dari golongan Khawarij. Tuh. Iya kan? Enggak menamakan diri mereka kepada kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka mentaklidkan apapun yang mereka ikuti adalah apa kata tokohnya, itu maksudnya. Apapun yang diikuti oleh seseorang tanpa keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika
tampak baginya bahwa yang diikuti ternyata batil, dia nggak mau tahu, dia tetap ikutin. Jadilah hal tersebut togut baginya, gitu. Ya.